Yang lebih penting adalah kita mesti bisa uh, apa ya, ketemu partner atau investor yang mengerti kita mau mengarahkan bisnis ini kemana, dan investor tersebut juga mesti bisa memberi value. Jadi kadang ada investor yang financial aja, ada investor yang sebenarnya tidak membantu finance sama sekali, tapi mereka masuk dengan membawa network mereka. Ada juga investor yang masuk dengan menduduki satu posisi di bisnis kita. Jadi ada macam-macam, nggak mesti finance, nggak mesti uang aja. Termasuk juga mungkin pemilik tempat ya, pemilik tempat juga bisa. Apakah jadi terms and condition bisa di-set di awal, value apa yang bisa dibawa dari investor tersebut untuk bisnis kita. Jadi kita sebagai pemilik usaha, kita putuskan dulu sebenarnya kita butuh satu investor itu untuk apa sih. Saya ingat waktu 2011 10 tahun yang lalu itu pernah ikut pitching waktu zamannya mencari-cari dana ke venture capital. Waktu itu pernah ketemu satu mentor, setelah sekitar 6 bulanan kelilingan, ada beberapa yang tertarik untuk nyuntik dana di Amsterdam, ada beberapa yang tertarik untuk beli Amsterdam waktu itu. Ada satu mentor yang nanya waktu itu, kalau misalnya kamu tak kasih uang yang kamu minta, kamu mau ngapain? Apakah kamu bisa handle tuh uang segitu? Apakah apa ya, uangnya itu mau dijadikan apa sama kita sebagai penerima uangnya itu? Nah, waktu itu baru nyadar ternyata aku juga nggak tahu mesti diapain. Nah, dari situ mulai mikir, ternyata mesti punya mimpi ke depan, visi ya mungkin ya. Visinya mau gimana sih cara, waktu itu muncullah visi semua bisa ngopi enak. Semua bisa ngopi enak berarti produk Amsterdam mesti bisa dijangkau oleh banyak orang dengan harga yang juga cukup terjangkau. Jadi otomatis terbentuk dari visi itu. Jadi Amsterdam bermula dari mimpi, bagaimana caranya orang Malang bisa minum kopi Malang yang enak, dan ketika itu sudah mulai tercapai, kita berusaha bermimpi lebih tinggi lagi. Jadi kalau mungkin sekarang itu lagi rame perkataan moonshot. Moonshotmu apa? Moonshot Amsterdam ya semua bisa ngopi enak. Kita cari cara gimana caranya supaya semua orang bisa ngopi enak. Salah satu strategi yang perlu diambil ya otomatis kita mesti mendekatkan diri kita ke para pelanggan, potensial pelanggan. Itu otomatis memang di situ ada financial gain, tapi mimpi yang mulianya itu juga ada. Itu mungkin itu menjawab pertanyaannya, mungkin agak ngalor ngidul. Oke, sama-sama Mas RDKKSM. Ada lagi pertanyaan nih, Mas Agung BSRR. Berapa lama jangka waktu yang baik untuk balik modal dalam memulai usaha? Semakin pendek semakin bagus. Bayangin kita invest sesuatu dan balik dalam 1 bulan. Berarti bulan depan kita bisa alokasiin dananya lagi untuk ngembangin lagi. Cuma best case scenario sih kita ngejar untuk 2-3 tahun. Ada beberapa outlet yang ternyata jauh di atas ekspektasi. Jadi kadang investment itu nggak sampai 1 tahun juga kembali. Ada beberapa investasi yang memang karena pemilihan tempatnya kurang bagus atau karena situasi yang nggak bisa kita kontrol, itu lebih panjang. Cuma ya fleksibel, semakin pendek semakin bagus. Depresiasi umumnya kalau mesin kita hitung 2-5 tahun, gedung juga nanti tinggal hitungannya seperti apa. Itu sebenarnya ada ininya, hitungan depresiasinya. Otomatis semakin pendek jangka waktunya semakin menarik untuk para investor untuk invest. Tapi investor juga mesti menyadari kalau investasi mereka juga mungkin bakal butuh waktu lebih panjang untuk bisa kembali, atau bahkan ada resiko investasi itu nggak bisa kembali.
Jadi itu sama-sama juga risk manajemennya kita juga mesti tahu. Itu yang dinilai waktu open service itu apa saja, dan yang penting waktu kompetisi apa. Nah, open service itu kan sebenarnya kompetisi itu ya. Ada, kalau misalnya open service kan berarti masuk ke brewers. Itu ada tiga orang tamu yang datang ke satu bar di mana para kompetitor adalah baristanya, dan mereka memesan 3 minuman yang sama. Dan kita sebagai barista mesti ngasih itu. Jadi kalau di kolom penilaiannya open service itu kalau ada kolom cupping, jadi ada aroma, flavor, acidity, body, overall, balance. Cuma di bagian bawahnya itu ada customer service sama aku lupa terms-nya. Coba itu kita bandingkan apa yang kita rasakan dengan apa yang dijanjikan oleh para barista. Itu apakah yang dijanjikan benar-benar keluar apa enggak, apakah kita di PHP apa enggak sebagai pelanggan. Itu sih customer service, apakah si barista good customer service, eye contact, senyum, apakah kita merasa ceritanya cukup menarik untuk kita tahu, apakah kita bisa replikasi itu di rumah. Jadi the whole experience itu dinilai. Terkadang itu juga ada beberapa pemilihan musik memang nggak dinilai. Ada beberapa pemilihan musik yang at beberapa frekuensi itu cukup menarik untuk digunakan. Itu banyak yang bisa dilihat di YouTube. Kalau misalnya Masnya tertarik untuk join kompetisi, atau mungkin kalau misalnya ada pertanyaan cukup spesifik bisa ditanyakan via DM di Instagram, ataupun bisa dilanjutkan di pertanyaan di sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau pertanyaan. Kenapa tidak roasting sudah tadi ya? Kapan waktu yang tepat untuk ekspansi? Wah, ini keren juga ya. Ini masuk dari stories. Pertanyaan dari stories otomatis bisa masuk ke live. Menarik. Kapan waktu yang tepat untuk ekspansi? Ketika semua pondasi ready. Jadi kita bangun rumah untuk multiple lantai. Kita lagi bangun hotel nih. Kalau pondasinya nggak kuat, kita bangun 10 lantai juga nanti ya juga otomatis dalam waktu tertentu bakal goyang. Jadi pondasinya beresin. Jadi administrasi, SOP, nanti replikasinya seperti apa, training. Buat yang belum baca mungkin bisa dibaca ulang 9 fungsi usaha. Di 9 fungsi usaha itu masing-masing kita usahakan supaya dia bisa direplikasikan kembali. Itu.